Kini waktunya menabur dan menuai, membangun prasarana dan mereformasi gereja sehingga tidak seorang pun yang berkekurangan. Mengasihi Allah, membenci dosa, dan suka memberi. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Saat ini kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan pada hari Minggu yang kudus ini, pada tanggal 23 Agustus 2020, dan kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 46 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat, dengan tema pertolongan Tuhan tidak akan berubah untuk umat yang mengasihi Dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan, kita akan mendengar dulu suatu pujian dengan judul Serahkanlah. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita lebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur atas anugerah dan kasih-Mu, di mana Tuhan pada saat ini kembali lagi kami datang kepada Tuhan di dalam ibadah kami
yang kami masih tetap laksanakan di rumah kami masing-masing. Berkatilah Tuhan kami semua dalam ibadah kami. Biarlah Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Dan juga Tuhan memberkati kami semua dengan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Tanamkanlah firman-Mu di dalamnya agar tumbuh berbuah dan memuji memuliakan nama-Mu. Dan juga kami bersama-sama selalu ikut serta membesarkan kerajaan-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal selalu memelihara hati dan pikiran kami semua dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 46 ayat 2 sampai 4. Demikian firman Tuhan ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan Yesus Kristus, goal atau sasaran utama saya dengan firman Tuhan ini adalah, pertama, agar umat Tuhan kembali melihat pertolongan Tuhan kepada umatnya di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan yang kedua, agar umat Tuhan tidak gentar dalam menghadapi apapun segala problema kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, jika ada masalah yang kita hadapi, seringkali kita memikirkan bahwa si A, si B, saudara kita akan bisa menolong kita, terutama dalam hal kebutuhan hidup kita sehari-hari, ataupun jika ada sesuatu kebutuhan hidup yang harus kita bayar mendesak. Saya masih ingat satu iklan di televisi, begini bunyinya. Dikatakan si A, Bu Joko, anak saya demam. Saya mau minta es kalau ada. Katanya ke tetangganya. Lalu dijawab Ibu Joko, saya tidak punya es, Bu. Tetapi ada Thermorex. Lalu yang meminta berkata, apa Bu? Termos es. Saya tidak perlu termos es. Lalu Ibu Joko mengatakan, bukan termos es, tetapi kalau ada demam dikasih Thermorex, yaitu obat penurun panas. Dalam kenyataan hidup sehari-hari, teramat sering kita mendatangi tetangga untuk minta tolong. Tetangga itu memang dekat, tetapi jauh lebih dekat lagi adalah Tuhan kita. Suatu hari seorang hamba Tuhan ditanya anggota jemaatnya, Pak Pendeta, tolonglah beritahukan kepada saya di mana alamat Tuhan. Pendeta ini dia bingung. Lalu dia minta waktu untuk menjawabnya. Akhirnya sang pendeta berkata, Tuhan Yesus memang telah pergi ke surga, tetapi ia telah datang dalam Roh Kudus dan berdiam di hati orang percaya. Setiap orang percaya kepada Yesus, Roh Kudus ada di dalam hatinya. Berarti Tuhan berdiam di hati kita dan di hatimu, kata pendeta kepada yang bertanya kepadanya. Jadi Tuhan itu lebih dekat dari tetangga kita. Kalau Tuhan lebih dekat daripada tetangga, seharusnya jika ada pergumulan yang berat, persoalan-persoalan yang berat yang kita hadapi dalam hidup ini, jangan langsung berpikir untuk meminta bantuan kepada si A, si B, atau saudara-saudara kita. Tetapi kita harus ingat bahwa Yesus itu lebih dekat daripada mereka. Kepadanya lah kita minta pertolongan. Firman Tuhan yang mendasari tema kita hari ini adalah dari Mazmur 46 ayat 2 sampai 4, di mana kita baca kembali,
Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya Selah. Mazmur ini adalah syair lagu Alamot yang dinyanyikan oleh Bani Korah, bahwa Allah itu adalah perlindungan dan kekuatan umat Tuhan. Tuhan sebagai penolong bagi umat Tuhan ini sangat nyata dan selalu dialami berulang-ulang oleh umat Tuhan, terutama di zaman Musa sampai kepada umat itu di Kanaan. Karena dengan berbagai bukti atau kenyataan pertolongan Tuhan itu luar biasa kepada umat Tuhan itu tidak pernah takut dan gentar terhadap situasi sulit atau kesusahan apapun. Walaupun bumi berubah, gunung-gunung goncang di dalam laut, atau gunung-gunung jatuh ke dalam laut yang membuat ribut serta berbuih airnya, membuat ribut serta goyang bergelora dengan keras airnya, keyakinan Tuhan sebagai harapan, sebagai penolong mereka tidak akan berubah. Artinya di sini pengharapan dan keyakinan mereka kepada Tuhan yang akan dan selalu menolong mereka sebagai umat Tuhan tidak akan berubah. Mereka telah mengalami berbagai macam tantangan dan persoalan, baik hal keperluan hidup maupun ancaman dari bangsa lain untuk menghancurkan umat itu, tetapi mereka selalu ditolong oleh Tuhan Allah. Bagi mereka atau bagi umat Tuhan, bukti sangat banyak. Ditolong Tuhan dari perhambaan Mesir, ditolong Tuhan dari pengejaran tentara Firaun sampai Tuhan belah laut dan mati semua tentara Firaun di laut, dan ditolong Tuhan mereka dengan makanan, minuman, walaupun di sepanjang padang gurun mereka lewati, dan dihalau Tuhan bangsa-bangsa lain dari Kanaan sampai umat Tuhan bisa menguasai dan tinggal di Kanaan itu. Jadi bukti-bukti pertolongan Tuhan bagi umat Tuhan itu sangat banyak, tidak terhitung banyaknya. Tidak terhitung bukti-bukti pertolongan dari Tuhan itu. Jika orang berperkara di pengadilan, kalau tidak ada bukti, perkara tidak bisa dimenangkan. Kalau ada banyak bukti, baru bisa menang atau baru bisa orang percaya. Contoh yang paling fenomenal adalah Goliat, orang Filistin yang tinggi besar dan gagah berani. Demikian juga di tubuhnya penuh dengan perisai, senjata-senjata dan pembungkus diri yang sangat lengkap. Dia berhadapan dengan Daud yang tidak memiliki senjata apapun kecuali ada umban dan batu yang kecil. Goliat menantang semua tentara Israel dan menghujat Allah pada waktu itu. Dan semua tentara Israel tidak ada yang berani tampil untuk melawan Goliat. Tetapi kemudian Daud tiba di tempat pertempuran yang akan menghancurkan tentara Israel yang dipimpin rajanya sendiri, yaitu Raja Saul. Dan Daud mendengarkan penghinaan dan penghujatan Goliat akan Allah Israel. Lalu dia tidak tahan mendengar hujatan dan penghinaan Goliat terhadap Allah Israel itu. Lalu ia tampil
untuk melawan Goliat. Dengan pertolongan Tuhan, Goliat mati hanya dengan satu batu kecil yang kena ke ubun-ubun kepala daripada Goliat. Hanya dengan diumban oleh Daud, lalu rubuhlah Goliat yang gagah perkasa itu. Itu semua ada dalam 1 Samuel 17. Nanti bisa kita baca sesudah khotbah ini. Apa yang kita bisa ambil sebagai perenungan firman Tuhan yang kita ambil tadi dari Mazmur 46 ayat 2 sampai 4 itu. Ada 3 hal yang kita bisa ambil sebagai perenungan kita saat ini. Yang pertama, bukti pertolongan Tuhan kepada umatnya tidak terhitung banyaknya. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang kedua. Pertolongan Tuhan kepada umatnya tidak dapat dihitung mulai dari perjanjian lama sampai kepada kitab perjanjian baru. Bukti pertolongan Tuhan itu terus terjadi, terus ada hingga pada zaman kita sekarang ini. Hingga juga pada diri pribadi kita masing-masing sebagai umat Tuhan. Terutama pada musim pandemi COVID-19 ini. Tentu kita semua akan berkata, Tuhan selalu menolong hidup saya dari segala persoalan yang saya hadapi hingga dengan sekarang ini. Jika kita seperti Daud yang melihat kepada Allah dan bukan kepada keperkasaan lahir dan kehebatan lahir seperti yang dihadapinya, yaitu Goliat yang lengkap dengan senjata-senjata yang menutupi tubuhnya sehingga tidak mungkin ada senjata lagi yang bisa melukai tubuhnya. Tetapi akhirnya Goliat rubuh juga hanya dengan satu batu kecil, atau bisa kita katakan sekarang ini hanya dengan kuasa Allah. Jadi kalau kita memperhatikan sampai kepada hidup kita sekarang ini pun, kita akan ditolong oleh Allah dari segala yang hendak menghancurkan kehidupan kita sekarang ini. Seperti yang dikatakan tadi, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itu tidak hanya dialami oleh umat Tuhan dalam cerita yang ada di Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, seperti di waktu Yesus, di mana Yesus banyak menolong orang, menyembuhkan orang sakit, memberikan makan yang lapar, dan banyak lagi perbuatan Yesus yang tidak bisa dituliskan seluruhnya di dalam Alkitab. Dan semua itu sangat terbukti. Demikian juga sampai kepada hidup kita sekarang ini. Pertolongan Tuhan itu kita alami begitu rupa, dan itu merupakan bukti-bukti nyata, sehingga kita sampai sekarang berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Perenungan kedua dari Mazmur 46 ayat 2 sampai 4 ini, yaitu kita tidak akan gentar terhadap apapun yang hendak menghancurkan hidup kita. Yang sangat ditakuti oleh manusia sekarang ini adalah COVID-19 atau virus yang sangat ganas ini. Virus ini bisa mematikan hidup manusia di dunia ini, dan juga bisa mematikan perekonomian, dan dapat mematikan segala langkah aktivitas kita. Untuk beraktivitas tidak dapat kita lakukan jika kena virus ini. Kalau kena virus ini akan dikarantina bisa sampai 14 hari kali 2.
Kalau masih belum negatif, virusnya bisa lagi ditambah sampai 14 hari berikutnya. Jadi kalau kita perhatikan bisa sampai 40 hari lebih orang di karantina baru dianggap sembuh atau sesudah dicek sembuh baru bisa pulang. Kalau kita sampai mengalami di karantina saja, tidak usah harus masuk di rumah sakit, diisolasi, masuk di ICU, tetapi hanya di karantina saja bisa sangat repot. Apalagi kalau bapaknya yang kena atau sang suami yang kena, sedangkan istri dan anak-anak masih kecil, anaknya, istrinya tidak bekerja. Lalu siapa yang mencari nafkah? Itulah yang sangat merepotkan. Oleh karena itu, virus atau COVID-19 ini banyak sekali yang direpotkan, bahkan bukan saja direpotkan di dalam hal karantina, tetapi juga direpotkan dengan perkara-perkara sesudah orang meninggal dunia. Sekarang ini banyak, khususnya orang Batak, kalau sudah tua meninggal dunia karena COVID-19 ini, sedangkan dia sendiri memiliki banyak uang, banyak harta, dan pada umumnya kalau meninggal dunia harus diadatkan, dibuat pesta besar secara adat Batak. Tetapi setelah adanya virus ini, semua sudah masuk di dalam sistem yang sudah diatur pemerintah, dan tidak ada lagi adat, tidak ada lagi dipestakan secara adat. Jadi sangat menyedihkan sekali. Demikian juga yang lain, ketika sudah mengalami di ICU dan sampai meninggal dunia, semua sudah ditangani oleh pihak yang sudah mengatur sampai kepada pemakaman. Tidak lagi bisa ditangani oleh keluarga. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang sudah beberapa negara besar yang mengalami resesi akibat daripada virus atau COVID-19 ini. Resesi itu artinya penurunan secara menyeluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan pekerjaan, investasi, dan tidak terjadi lagi keuntungan keuangan bagi negara tersebut. Negara besar seperti Jepang juga mengalami resesi sekarang ini. Itu yang kita dengar dari berita-berita di televisi. Masih banyak lagi negara-negara besar, Amerika, Jerman, dan lain-lain lagi yang diberitakan mengalami tekanan ekonomi yang sangat berat. Jadi tidak main-main dengan virus ini. Oleh karena itu, pertolongan kita hanya dari Tuhan Yesus, agar kita terhindar atau dihindari oleh Tuhan sendiri, tangan kita, pernapasan kita dari virus COVID-19 ini. Demikian juga agar kita secara pribadi atau keluarga tidak mengalami resesi dalam tanda kutip, atau dalam pengertian penurunan di bidang penghasilan, di bidang kesehatan dan sebagainya pada musim pandemi COVID-19 ini. Umat Tuhan bahkan sebaliknya banyak mendapat jalan-jalan dari Tuhan untuk pekerjaan, misalnya mendapat pekerjaan baru, mendapat usaha baru, atau dia mengusahakan satu usaha yang baru sehingga penghasilannya justru berlipat ganda pada musim pandemi COVID-19 ini. Juga dengan pertolongan Tuhan, kita tidak mengalami resesi fisik atau tubuh, misalnya penurunan kesehatan di berbagai organ-organ tubuh kita, melainkan Tuhan berikan kepada kita kekuatan atau imunitas yang baik
untuk fisik atau tubuh kita sendiri. Perenungan ketiga dari firman Tuhan ini adalah jangan lupakan bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada kita sampai hari ini. Kita bisa ambil firman Tuhan untuk mengingatkan kita kembali dari kitab Ulangan pasal 8 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang dikerarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku akan memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi kalau kita memperhatikan di sini, pada prinsipnya jangan lupakan Tuhan atas segala berkat dan pertolongan dan pemeliharaannya. Memang Ulangan 8 ayat 11 sampai 20 ini ditujukan kepada bangsa Israel supaya mereka tidak beralih daripada Allah dan menyembah kepada dewa-dewa atau kepada Molok atau kepada kepercayaan yang diikuti oleh bangsa-bangsa yang ada di Kanaan. Tetapi pada prinsipnya firman Tuhan ini kita bisa ambil hikmahnya. Ini juga menjadi suatu nasihat atau memperingatkan kita bahwa apapun yang kita peroleh, apapun yang kita sudah dapatkan dari Tuhan, yang bukan dari hasil usaha dan hasil pekerjaan kita, tapi anugerah Tuhan semata-mata, memberkati kehidupan kita, memberkati segala pekerjaan kita, memberkati segala usaha kita, haruslah kita bersyukur kepada Tuhan. Dari keterangan Ulangan 8 ini, agar seperti umat Tuhan di zaman di mana Tuhan yang mengatur dan menyediakan semua keperluan hidup umatnya, baik rumah atau papan, pangan, serta keamanan dan ancaman bangsa lain, agar semuanya merasakan nyaman, sejahtera oleh karena Tuhan. Demikian juga kita sebagai umat Tuhan pada masa sekarang ini. Kita diberkati Tuhan. Hidup kita, pekerjaan kita, anak-anak kita, keluarga kita, pelayanan kita, semua diberkati oleh Tuhan. Kita wajib untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita harus ingat untuk bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu,
Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan senantiasa. Bersyukur dengan doa, bersyukur dengan memberi persembahan, bersyukur dengan memberi persepuluhan yang adalah milik Tuhan sendiri. Jika kita selalu bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan Allah kita tentu selalu kita muliakan. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal pasal yang ke-3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan bagi kita. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Demikianlah yang dikatakan oleh Amsal 3 ayat 9 sampai 10 ini. Kalau kita memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, maka Tuhan akan terus menambah-nambahi segala berkat rezeki, segala yang baik untuk kehidupan kita. Mari kita syukuri semua kasih dan anugerah Tuhan yang memelihara hidup kita. Sudah hampir 6 bulan PSBB diberlakukan karena COVID-19 ini, yaitu dari bulan Februari 2020 lalu, di mana COVID ini muncul di Indonesia, sampai sekarang ini sudah hampir 6 bulan kita mengalami situasi yang begitu tegang. Kita selalu menjaga diri, dan Tuhan senantiasa menjadi harapan, dan kita selalu memohon pertolongan Tuhan untuk memelihara hidup kita semua. Karena itu mari kita syukuri. Ingat selalu bersyukur kepada Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, pertolongan Tuhan tidak akan berubah untuk kita sampai dengan sekarang. Karena kita mengasihi Tuhan dan yakin kita ini kuat. Karena pertama, bukti pertolongan Tuhan tidak hanya dialami di masa lalu oleh umat Tuhan, tetapi juga kita alami di masa sekarang ini. Dan yang kedua adalah kita tidak gentar dalam menghadapi berbagai kesukaran hidup dan penderitaan hidup, terutama dengan adanya yang mau menghancurkan manusia serta perekonomiannya, bahkan mau menghancurkan kita sendiri. Tuhan akan menolong kita, menolong keluarga kita, menolong anak-anak kita, dan menolong negara kita, sehingga tidak akan mengalami resesi. Dan yang ketiga, jangan lupakan untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat yang kita terima. Jika kita selalu melakukan ketiga hal ini, kita akan dijaga, diberkati, dan dipelihara Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung kita yang baik, yang kita akan alami di dalam hidup kita sepanjang zaman. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu mengucap syukur ya Tuhan, bahwa pertolongan kami hanya daripada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus dosa kami, dan pemberi hidup yang kekal kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu, khususnya di musim pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga kami agar terhindar dari virus ini,
dan juga menjaga apapun yang bisa kami sentuh dan yang tidak kami sentuh diatur oleh malaikat-malaikat kudus-Mu, sehingga kami tidak sampai menjamah atau dijamah oleh virus ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu hidup kami semua. Berkatilah kami dengan imunitas yang baik. Berikanlah kekuatan kesehatan yang baik. Dan kami serahkan kepada-Mu saudara-saudara kami yang masih mengalami virus yang ganas ini, yang sampai ada di ICU, di rumah sakit di seluruh Indonesia ini. Biarlah Tuhan memberkati supaya mereka semua selamat dan pulih kembali dan dapat pulang ke rumah mereka dengan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Berkatilah para dokter, perawat, dan semua para medis yang mengurus saudara-saudara kami yang masih diisolasi, bahkan di ICU, bahkan di rumah sakit, di karantina, dimanapun sampai sekarang ini. Biarlah Tuhan memberkati semua, sehingga semuanya bisa sembuh, bisa sehat, kembali ke rumah dengan sukacita dan selalu memuji muliakan nama-Mu. Bapa di sorga, berkatilah pemerintahan kami, bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara, dan biarlah semua mereka bekerja sama bersama dengan gugus tugas COVID-19 ini, dengan Menteri Kesehatan, supaya semuanya Tuhan bisa benar-benar bekerja sama untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia ini yang sudah kena virus ini. Mereka bisa sembuh. Yang belum kena, semua diatur sehingga tidak ada yang kena lagi. Biarlah Tuhan memberkati kami, masyarakat Indonesia ini, supaya bersama-sama saling bahu-membahu untuk disiplin, sehingga kami semua terhindar dari bahaya virus ini. Bapa di surga, kami juga berdoa kepada-Mu, berkatilah umat-Mu yang sakit, jamah dan sembuhkanlah mereka. Mungkin masih ada di rumah sakit dan sudah ada di rumah, tapi masih mengalami sakit penyakit atau masih belum pulih apa yang mereka derita dalam sakit mereka ini. Tuhanlah yang akan menjamah dan menyembuhkan mereka. Biarlah kuasa-Mu itu, pertolongan-Mu itu nyata, dan pertolongan-Mu itu menjadi bukti bagi kami. Oleh karena semua yang sakit dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Dan pertolongan Tuhan inilah yang menjadikan kami bisa memberitakan tentang kuasa Tuhan, kuasa Yesus yang terbukti dari dahulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan memberkati semua. Yang sakit sembuh, yang menderita ekonomi diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan memberkati juga tiap keluarga, berkati mereka untuk mengurus anak-anak yang sekolah, dan diberkati kebutuhan hidup mereka semua. Kami serahkan pelayanan kami, biarlah Tuhan memberkati, sehingga kami terus bersemangat, selalu rajin, selalu setia untuk melayani Tuhan sampai Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu pekerjaan kami di hari-hari yang kami akan laksanakan mulai besok dan seterusnya. Biarlah di tiap kami bekerja Tuhan ada, dan Tuhan selalu memberkati apapun yang kami kerjakan, yang kami usahakan selalu berhasil. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Kami juga berdoa untuk anak-anak balita. Ya Tuhan memberkati agar tumbuh baik sehat dan menjadi generasi yang memuliakan nama-Mu kelak. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruhnya kehidupan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Biarlah Tuhan selalu kami puji dan kami muliakan
kami bersama-sama ikut serta membesarkan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita akan mendengarkan pujian lagi dengan judul Hati yang Gembira. Amin.